Selamat pagi Pak Maringan. Pagi, Bu Vita. Sekali juga mengucapkan selamat kepada Pak Maringan ya. Sudah mencapai Vice Manager di Swanghor dalam waktu cukup cepat juga sama kayak Bu Enita. Pak Maringan boleh memperkenalkan diri dulu. Eh, mau saya pasangkan slide-nya atau gimana Pak? Boleh Bu, sambil. Oke. Ya, Bapak memperkenalkan diri sendiri boleh? Ya, terima Ya, kasih. terima kasih Jadi, Pak Maringan. Silakan. ya, semangat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang dahsyat, yang luar biasa, yang hebat. Kasih tepuk tangan dong, yang meriah sekali ini buat Ibu Henita yang sudah memberikan ilmunya sama kita. Ayo, kita tepuk tangan yang kencang. Kok hanya Bu Vita yang tepuk tangan, teman-teman? Yang kencang dong. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat leader hebat kita yang sudah membangun sistem di Indosat, Mungkin Ibu lebih Alfa gampang Jovita. kasih angka 88 ya Bu ya buat Bu Henita ya. Ya, saya Mungkin. pengen semua tepuk tangan nih. Oh, tepuk tangan. Jadi Ayo, cari tepuk ikon tepuk tangan. tangan nih, Pak. Semangat. Lagi yang kencang teman-teman. Sekencang-kencangnya. Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Nah, teman-teman, apa kekuatan tepuk tangan? Kekuatan tepuk tangan itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan mengalirkan peredaran darah kita menjadi jauh lebih lancar dari atas kepala sampai kaki. Jadi sering-sering bertepuk tangan, ya. Nah, jadi salam kenal Bapak Ibu sekalian, saya Maringan Silalahi dari Medan, ya. Nah, saya itu bergabung di Swanghor itu tanggal 29 November 2023. Nah, ini saya capai elit itu di April ya. Sebenarnya sudah agak lama itu, ya, April. Nah, vice manajernya itu di Mei 2024. Kalau bisa sih seperti Bu Vita ya, dalam 2 bulan sudah vice manager. Nah, teman-teman sekalian, pertama sekali mengenal Swanghor ini itu adalah dari background saya sebelumnya, yaitu ada sebuah produk yang saya kenal tahun 2021 pertengahan, jadi di bulan Mei. Nah, pada saat itu ayah saya, bapaknya saya itu sedang gagal ginjal dan cuci darah. Nah, teman-teman, saya dikenalkan oleh produk ini. Produk ini dari Jepang dan bahan dasarnya adalah DNA salmon. Ya, harganya lumayan mahal, 3,6 juta. Kemudian saya konsumsikan ke bapak saya. Nah, kemudian saya melihat ada perubahan yang lebih baik ya. Nah, teman-teman, saya itu adalah penderita asam lambung akut dari 17 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi tahun 2007 saya sudah terkena asam lambung dan parah-parah. Saya sampai ke Penang beberapa kali untuk melakukan pengobatan di sana. Namun yang namanya asam lambung ini nggak bisa langsung sembuh, kadang sembuh kumat dan seterusnya. Nah, saya mengkonsumsi produk yang saya kenal tadi itu lebih kurang hampir 2 tahun, Bapak Ibu. Nah, uang yang sudah saya habiskan di sana itu hampir 60 juta. Sampai sebesar itu ya, selama hampir 2 tahun. Pertengahan Mei tahun 2023, itu asam lambung saya kumat dengan sangat hebatnya. Nah, kemudian saya konsumsi lagi itu. Nah, ketika saya berhenti, setengah tahun kemudian, kumat lagi dengan sangat hebatnya. Saya berpikir, saya sudah minumnya ini 1,5 tahun, memang dalam 1,5 tahun itu hampir 2 tahun, asam lambung saya nggak pernah kumat, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi ketika saya hentikan, setengah tahun kemudian, kumat dengan sangat hebatnya sampai ke GERD. Itulah pada tahun 2023 bulan November. Sepanjang November, asam lambung saya hampir setiap hari, setiap malam kumat. Jadi dia itu GERD, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kan tahu kalau GERD itu kalau sudah kumat, itu bahkan banyak yang sampai meninggal dunia. Saya pikir saya nggak akan sampai lagi merayakan Natal dan Tahun Baru di tahun 2023 ini. Sampai seperti itu rasa frustasinya. Nah, sekitar tanggal 20 bulan November, saya buka-buka FB. Nah, saya buka-buka FB, kemudian ada di sana tertulis ya, sebuah iklan ya, sebuah iklan. Nah, dibuat di situ adalah bahwa minum 1 kotak kopi, mau pensiun 36 juta. Nah, itu dia tuh. Mau pensiun 36 juta sebulan begitu ya. Nah, jadi dikasih tahu minum 1 kotak kopi ya, harganya sekian, kemudian ajak satu orang, program 111 yang selama ini kita sudah kenal ya. Nah, saya penasaran Bapak Ibu. Kemudian saya membukanya di FB, saya membukanya di Google, saya membukanya di Facebook. Nah, saya buka semua, saya browse.
Saya proses itu hampir sekitar semingguan lebih. Nah, sampai akhirnya saya mendapatkan sebuah pemahaman bahwa kok bisa ya, di sana ada testimoni secangkir kopi bisa menyembuhkan asam lambung. Nah, awalnya sih saya tertarik dengan bisnisnya. Kok iya ya, bisa pensiun hanya minum kopi gitu. Nah, karena ada di situ testimoni, ya, maka saya pun membaca-bacanya. Nah, jumpalah satu channel namanya Indo 1. Saya di sana mendapatkan beberapa testimoni orang yang asam lambung sembuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kenapa tidak saya coba dulu? Nah, kemudian kalau coba berarti saya harus jadi member dong. Kalau sekalian saja jadi menjalankan bisnisnya, kenapa tidak? Begitu pada saat itu pikiran saya. Tapi utamanya saya adalah bagaimana menyembuhkan asam lambung ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lihatlah di Indo 1 itu, saya lihat ini ada Ibu Vita. Tapi di situ tidak ada nomor handphone. Loh, bagaimana caranya nih ya? Saya kalau mau berbisnis langsung bisa ke 001-nya, kenapa tidak? Saya merasa bahwa Bu Vita itu ada 001-nya. Nah, tapi sejauh sebelum hari, Bapak Ibu, saya sudah pernah mendengar nama Bu Vita. Cuma saya nggak tahu apakah ini Bu Vita yang saya pernah kenal 5-6 tahun semasa-masa COVID dulu atau tidak. Karena Bu Vita yang saya kenal di 5-6 tahun masa-masa COVID dulu itu adalah pemilik sebuah bisnis ya, namanya Fave, membacanya Fave atau Fave, begitulah ya. Nah, saya pikir apakah ini beliau penasarannya habis-habisan, teman-teman? Mungkin juga tidak. Akhirnya karena kantornya ada di Medan, saya langsung ke sana. Nah, jumpa sampai di sana, saya tanya sama Cici yang menjadi kasir di sana, Ci, saya mau mendaftar jadi member tapi di bawahnya Bu Vita. Mereka bingung. Mereka seperti apa ya? Seperti heran-heran gitu. Maksudnya apa gitu mungkin pikir mereka. Saya bilang, sih ini perusahaan MLM enggak? Saya bilang begitu. Iya Pak. Dan mereka kagok-kagok gitu. Saya bingung. Beneran nggak ya ini kantornya ya? Seperti itu ya kan. Nah, akhirnya saya buka handphone saya tunjukkan. Ya kan. Ini loh Ci, yang apa namanya? Yang apa? Yang di YouTube ini, saya bilang begitu. Saya lihat ini namanya Ibu Alfa Jovita. Mereka ketiklah di komputernya. Saya lihat ketik, Pak, nggak ada namanya Ibu Alfa Jovita. Loh, saya bilang, ini bukannya Swanghor, saya bilang itu. Iya, tapi kenapa nggak ada ya Pak? Katanya. Saya bingung. Loh, kok nggak ada ya? Ini yang mana yang benar ini? Kantor yang salah atau YouTube yang salah begitu? Nah, akhirnya saya bilang begini. Kalau begitu, siapa yang bisa saya jumpai di sini? Saya mau leader utama di sini. Tapi sebenarnya saya sudah merasa putus asa pada saat itu ya. Aduh, gimana ini? Saya ini mau ketemu si ibu ini loh, begitu. Dan hasrat saya harus dengan Bu Vita, begitu. Pada saat itu ya teman-teman ya, pada saat itu besar sekali niat saya untuk itu. Nah, tetapi apa namanya si kasir ini bingung-bingung gitu. Nah, jadi Pak, mungkin ya kata dia gitu, ini pakai nama suami. Oh, bisa jadi ya. Tapi saya nggak ngerti di bisnis ini bagaimana kan begitu. Pakai nama suami ya. Saya nggak tahu nama suami Bu Vita kan begitu. Nah, ya sudahlah. Yang penting saya sehat dulu lah gitu ya. Karena ada testimoni orang sehat dari asam lambung dan dengan secangkir kopi. Dia bilang begini, Pak, bisa besok nggak ya datangnya? Dia bilang gitu. Kenapa? Saya bilang besok biasanya orang ngumpul-ngumpul di sini. Jadi di kantor itu ada table gitu dari kaca. Nah biasanya katanya orang ada ngumpul-ngumpul di situ jam 1:30 siang. Dia bilang seperti itu. Ya sudahlah, besok jadilah. Tapi bikin saya bilang, kalau gitu kasih saya nomor. Saya bilang begitu, kasih saya nomor handphone mereka salah satunya. Saya mau telepon mereka. Siapa tahu besok saya nggak jumpa di sini. Saya bilang gitu, nggak sempat. Nggak, mereka bingung loh teman-teman. Ya akhirnya sudahlah besok lah. Saya pulang sangat kecewa Bapak Ibu sekalian, beneran sangat kecewa sekali. Aduh, saya nggak bisa dapat nomornya Bu Vita. Sampai malam saya terus cari di handphone, nggak dapat juga. Facebook nggak dapat. Saya ketik loh di situ Bu Vita Fave, nggak dapat juga nomornya. Ampun ini ya. Nah padahal semangat saya itu sudah menggelora. Tapi ya sudahlah, mungkin nggak jodoh saya bertemu dengan Bu Vita seperti itu ya. Nah, siapapun leader di Medan, jadilah. Itu akhirnya besoknya ketika saya jemput anak sekolah, saya telepon setengah 2. Ci, saya mau
ketemu nanti siang sama orang yang ada di situ. Adakah orang ada di situ? Kan begitu semalam perjanjiannya. Oh, ada Pak. Tapi telepon 5 menit lagi ngobrol. Lupa saya teman-teman. Sampai jam 3 gitu. Saya lupa telepon. Kemudian saya telepon jam 3. Pak, udah keluar. Alamak gitu. Terus bagaimana ini? Saya mau jadi member, saya mau sehat, mau jalan game bisnis, tapi nggak ketemu sama yang saya mau. Makin kecewa teman-teman. Sudahlah. Entah siapapun jadilah nanti ya, gitu ya. Nah, kemudian si Kasri ini tiba-tiba bilang saya begini, Pak, mau nggak Pak? Dia bilang begini, ini ada namanya Bu Vita. Hah? Siapa Bu? Bu Vita. Siapa Cik? Bu Vita. Hah? Bu Vita. Apakah yang ini? Saya pikir, oh bagi nomornya saya. Dia kasihlah nomornya. Langsung saya chat pada sore hari itu, dan kemudian Bu Vita balas. Ya, tapi saya belum tahu Bu Vita yang mana nih ya. Saya belum tahu. Apakah Bu Vita yang saya kenal masa COVID dulu. Akhirnya Bu Vita bilang, nanti malam Pak, jam 7 malam. Benar, jam 7 malam. Kemudian kami chatting, kami berkomunikasi. Dan benar Bapak Ibu sekalian, bahwa Bu Vita yang saya maksud itu adalah Bu Vita yang saya cari itu. Wow, saya kemudian bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Begitu akhirnya jumpa sama Bu Vita. Nah, teman-teman, tahu nggak bahwa kemudian Bu Vita bilang sama saya begini, Pak Maringan, di Medan, betul. Saya punya leader di sana yang hebat, katanya begitu. Siapa Bu? Namanya Cipto. Wah, boleh Bu, kalau Bapak ke saya langsung, kan Bapak jauh ya, Medan Jakarta, gitu. Kalau ada di Medan, hebat loh Pak, katanya gitu. I think oke. Oh, Bu, saya cari yang seperti itu. Kami bisa komunikasi setiap hari. Nah, kemudian saya dicambungkan dengan Bang Cipto. Bang Cipto tanya saya, Bang Maringan, Abang tahu Bu Vita itu dari mana ya? Mungkin Bang Cipto penasaran gitu. Kok bisa saya langsung ke Bu Vita gitu ya? Sebenarnya Bang Cipto enggak. Bang Cipto sama Pak Suwanto kalau nggak salah baru ke Bu Vita. Nah, setelah Vice Manager baru Bang Cipto itu komunikasinya dengan Bu Vita. Kalau saya baru kenal ini, baru mau jadi member langsung ke Bu Vita. Dari mana Bang kenal? Dia bilang gitu. Hah? Gini loh Bang ceritanya. Saya ceritakanlah dari awal cerita itu kan. Terus dia tanya begini, Bang, abang itu kan tadi ke kantor, kan kejadiannya itu hari yang sama ya. Tadi kan telepon ke kantor. Jam berapa bang telepon? Saya bilang sekitar 1:30. Tapi saya lupa. Saya bilang begitu. Saya lupa. Katanya tunggu 5 menit. Saya lupa begitu. Nah, udah 1:30 saya baru telepon. Oh lupa saya telepon. Jam 1:30 bang. Iya, bang. Aku itu bang. Wow. Aku setelah merangkai-rangkai cerita ini, saya melihat seperti sesuatu yang di luar nalar. Sesuatu yang Tuhan kasih tunjukkan jalan, tetapi nggak segampang itu ya. Pertama, saya mau ketemu Ibu Vita, tetapi ditutup jalannya. Nggak ketemu loh. Gitu ya kan. Saya kecewa. Nah, terus kemudian saya pulang ke rumah. Besoknya, saya disuruh untuk menghubungi seseorang yang ada di meja. Udah? Nah, saya lupa. Nelpon balik lagi. Akhirnya, dia kasih tahu, Bu Vita ada. Wow, dibukakan satu jalan. Dengan cara yang aneh, teman-teman. Aneh sekali. Nah, kemudian setelah itu, ya, kami ngobrol sama Bang Cito. Bang, saya itu yang 1:30. Bapak Ibu coba berpikir logis dulu. Bagaimana saya bisa ketemu dengan dua orang ini? Saya nggak habis pikir lah, teman-teman. Wow, setelah itu saya sering bersaksi kepada siapa saja bahwa God is good. Luar biasa sekali cara-cara Tuhan mempertemukan saya dengan bisnis ini. Maka saya katakan bahwa bisnis ini adalah is the best. Oke? Teman-teman, kasih tepuk tangan dong sama saya. Biar saya semangat. Oke. Nah, thank you ya. Nah, kemudian akhirnya saya jadi member, kemudian saya belanja pada saat itu. Bukan langsung teman-teman ya, sampai saya dicat sama Bu Vita. Mungkin Bu Vita ini, jadi nggak ini Pak Maringan ini jalanin bisnisnya, jadi nggak belanja ini kan. Dengan halus nanya saya, Pak, udah belanja, udah minum kopinya belum? Begitu. Oh iya Bu, benar, saya belum beli kopinya. Kemudian tanggal 4 saya beli kopinya, tanggal 5 saya konsumsi. Oke teman-teman, pagi hari saya konsumsi kopi ini, 1 cangkir kopi pada saat setelah sarapan pagi. Tapi sebelumnya Ibu Vita bilang, Pak, kalau Bapak ada asam lambung hebat, asam lambung atau GERD, maka minumnya setengah saset dulu diencerin. Nah, saya sangat terinspirasi sama testimoninya Pak, nggak tahu kalau hadir di sini ya, apa yang diabetes, Pak
Joseph Bruno. Ya, sangat-sangat terinspirasi. Kenapa? Karena beliau itu dia diabetes 5 tahun loh. 5 tahun diabetes, kemudian dia singkirkan semua obat yang biasa dia minum. Dia coba, benar tidak secangkir kopi ini bisa menyembuhkan diabetes saya. Kemudian dia minum pagi, sore, 5 hari kemudian diabetesnya mulai menurun. Dia minumnya 1 saset. Walaupun tahu bahwa akan ada detoksnya, akan ada detoksnya, akibat positifnya akan ada. Saya mau coba seperti Pak Bruno Joseph. Bagaimana lebih hebat mana sakitnya GERD? Ya, lebih sakit mana GERD kalau kambuh atau hanya sekedar detox? Saya pikir begitu. Lalu saya coba. Betul teman-teman, nggak sampai 5 menit ya. Saya langsung bahasanya apa? Keliengan gitu. Pitam Bapak Ibu. Saya hampir jatuh gitu. Untung lagi minum duduk gitu. Kok gelap semua begitu? Tapi nggak lama, hanya 5 detik. Habis itu, sudah teduh. Apakah ini detox itu? Nah, kemudian yang saya rasakan kemudian sekitar 1 jam kemudian ya, padahal baru sarapan, saya rasa lapar yang begitu hebat sampai geletar ini tangan saya nih. Nah, karena saya ada di rumah, ya apa yang bisa saya makan. Nah, pulih kembali. Kemudian saya sendawa banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali sepanjang hari itu dan rasa ngantuk yang hebat sepanjang hari itu. Malamnya, Bapak Ibu, saya minum 1 cangkir lagi. Sama, tetapi dampaknya udah nggak ada lagi. Dan ini yang mau saya persaksikan ya. Ini yang mau saya persaksikan. God is good, selalu saya bilang seperti itu ya. Melalui secangkir kopi. Malam itu saya biasa tidur jam 12:30 pagi ya. Tapi kok nggak kumat? Biasanya sih kumat Bapak Ibu. 7 hari dalam seminggu, 4 hari pasti kumat. Dijamin itu. 4 hari pasti kumat. Dan rasanya itu mau mati saja rasanya. Itulah kalau sudah kumat ya. Nah, tapi ini tidak kumat Bapak Ibu sekalian ya. Saya pikir, mungkin sedang tidak kumat. Besoknya saya lakukan, tidak kumat. 5 hari saya lakukan, tidak kumat. Hari ke-5 itu langsung saya pergi, lalu bercerita tentang kopi juara. Nah, itulah awalnya saya menjalankannya. Jadi, sekitar tanggal 10, saya sudah mendapatkan beberapa orang, teman-teman, dan seterusnya, tim saya. Nah, itu kesaksian pertama. Kesaksian kedua yaitu saraf terjepit. Tapi saya baru ngeh, saraf terjepit saya ini, baru ngeh ya Bapak Ibu, setelah 2 bulan terakhir inilah. Ketika Pak Sarjani memposting bagaimana saraf terjepitnya itu bisa terperbaiki ya. Nah, bagaimana itu bisa terperbaiki? Karena saraf terjepit itu katanya nggak ada obat itu. Sama seperti asam lambung, nggak ada obat beneran. Nah, oke. Nah, kemudian saya merasa bahwa 17 tahun saya sudah kena saraf terjepit. Asam lambung 17 tahun bersebarengan, Bapak Ibu. Hebat ya nih saya nih ya. Lengkap penderitaan saya. Udah 17 tahun. Tapi setelah berbulan-bulan saya minum kopi ini, biasanya ya Bapak, kalau saya salah gerakan, ngangkat galon air, nggak pakai kuda-kuda, itu biasanya pasti nyeri di pinggang ini. Jadi saraf terjepit saya di lumbat 4 dan 5 tulang ekor. Itu secara MRI-nya. Okay? Kumat sembuh begitu-begitu saja Bapak Ibu. Dan ini puji Tuhan, sampai hari ini setelah saya minum kopi ini, ya saya kok nggak ada kumat-kumat ini. Kadang-kadang gerakan saya balik-balik, gerakan saya salah-salah gitu ya. Hebat ini, saya pikir ya. Luar biasa. Itu kesaksian saya, teman-teman. Oke? Kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Yang semangat gitu. Oke, sip. Terima kasih ya. Nah, teman-teman, itu perjumpaan saya dengan Bu Vita, itu kesaksian saya. Sekarang saya boleh berbagi sedikit ya tentang bagaimana Bapak Ibu sekalian. Boleh Bu Vita dibukakan slide saya? Oke. 2 langkah yang akan meledakkan bisnis Swanghor, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, hanya 2 langkah doang. Easy, gampang, mudah. Tetapi ini yang sering tidak dilakukan oleh orang-orang. Oke. Nah, boleh 1 slide lagi kita? Ya. Lisa Budi Eko. Nah, kalau kita mendengar nama ini pasti langsung kepikiran tabel simulasi 137, Lisa, Budi, dan Eko. Betul? Nah, 7 bulan kemudian 17 juta. Lisa, Budi, dan Eko. Tapi ada odol di sana, Bapak. Bagaimana sih cerita ini? Nah, ada ditanya, apakah sudah dikonfirmasi? Enggak pernah lagi, Bu Dokter. Ini Bu Dokter Mian, teman-teman. Tadi kami telepon. Udahlah nanti ceritanya. Nanti kita cerita itu ya. Ini adalah cucunya Bu Vita, langsung baru masuk dia WA saya pas lagi kita Zoom tadi. Nah, itu sudah di Swanghor ya. Saya bilang, "Loh, ini Dokter Mian." Saya pikir, "Aduh, saya kelewatan."
Itu adalah leader hebat di asuransi Prudential bersama dengan saya, Dr. Mian. Semangat Dr. Mian. Oke. Nah, Lisa, Budi, dan Eko. Budi dan Lisa ini adalah pasangan yang beberapa lama setelah mereka pacaran, ya, membangun hubungan, akhirnya memutuskan untuk menikah. Oke. Nah, dalam berpacaran, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah jantungku, kaulah hari-hariku. Benar ya Bapak Ibu ya? Itu dalam pacaran ya. Nah, bersama dengan engkau, sejam rasanya sedetik, cepat banget berlalunya waktu. Nah, kalau aku nggak bersama dengan engkau, sehari rasanya setahun, lama banget begitu. Nah, oke. Biarlah makan sepiring berdua. Yang penting, biarlah tinggal di gubuk derita. Yang penting makan sepiring berdua. So sweet ya. Oh. Dengan harapan bahwa pernikahan ini akan membawakan kebahagiaan bagi pernikahan mereka. Benar? Dan itu adalah impian setiap orang. Nah, bulan madu tahun pertama, tetapi masuk tahun kedua. Madunya habis, tinggal racunnya. Babak awal dari yang namanya pernikahan di sini dimulai. Welcome to the jungle. Selamat datang, tanda kutip, neraka. Benar ya kan? Kenapa? Karena ya konsep bahagianya mereka, kita itu berbeda dengan konsep bahagianya sang Khalik yang mempunyai hidup napas ini. Berbeda. Bahagianya kita adalah bahagia ketika suami berharap bahwa apa yang suami mau, istrinya ikut. Atau sebaliknya, apa yang istrinya pengen, mau, ya untuk dilakukan, suaminya ikut. Atau anak-anak pengen, orang tuanya pengen anak-anaknya ikut apa yang dikatakan suaminya. Tetapi ternyata pernikahan itu tidak seperti drama Korea ya Bapak Ibu ya. Nggak seperti seindah drama Korea, tapi juga nggak sesedih film India juga ya. Nah, singkat kata, suatu hari, suatu malam, Budi dan Lisa bertengkar, Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak pertengkarannya karena apa? Masalah kecil. Hanya karena masalah odol. Pasta gigi nih. Nah, Lisa sudah terbiasa. Kalau dia mencet odol, kalau sikat gigi itu dari bawah, gitu ya, ke atas, gitu. Nah, kalau Budi bukan. Dia itu pengen mana yang empuk, mana yang gemoy, mana yang gendut gitu, mana yang enak. Dia pencet yang tebelnya gitu. Akhirnya sering-sering bertengkarlah mereka malam itu, Bapak Ibu. Mereka bertengkar hebat, terus memuncak. Akhirnya Budi ngambil keputusan. Udah, saya akan keluar rumah sebentar, gitu. Daripada saya pusing dengan omelan kamu. Dia pergi keluar, dia buka pintu gerbangnya, pergi ke warkop depan rumah. Jumpa sama Eko, si pemilik warkop. Kemudian mereka bercerita ngalor ngidul sampai malam. Nah, setelah itu, ya silakan Bapak Ibu. Setelah itu, kemudian dia pulang ke rumah. Sepanjang dia keluar, Lisa di rumah nggak ngeliat lagi wajah suaminya yang ditekuk 18 ya. Nah, Budi di luar nggak dengar lagi omelan istrinya. Itu membuat aura luar rumah, membuat dia mulai mereda emosinya. Lisa nggak ngeliat wajah suaminya, mulai mereda emosinya. Kemudian dia pulang, masuk kamar, waktunya untuk tidur. Dan hari itu adalah hari start pertama sekali. Sepasang suami istri tidur saling membelakangin. Pernah begitu Bapak Ibu? Saling membelakangin. Oke, walaupun dalam hatinya sudah nggak emosi lagi, masing-masing sih sebenarnya ya pengen ya masing-masing mau pelukan gitu. Nah, tapi gengsi adalah harga mati. Oke, kita tinggalkan cerita itu ya. Kemudian kita masuk cerita kedua, Frank Bedgar. Nah, kita masuk cerita kedua namanya Frank Bedgar ya. Bapak Ibu, Frank Bedgar ini adalah seorang salesman, pemasar wiraniaga dengan bayaran termahal di Amerika. Tetapi dia punya latar belakang tidak seindah yang punya dia gelar ya sebagai orang termahal di Amerika. Bedgar lahir tahun 1888. Udah lama sekali ya. Udah nenek moyang ini. Nah, kemudian dia dilahirkan dari keluarga yang biasa sangat bisa dikatakan masuk kategori miskin. Masih bocah bersama 5 abang adiknya. Ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, dia masih bocah. Maka Bedgar mulai dari bocah, mulai dari usia 11 tahun, dia sudah
keluar rumah setiap pagi 4:30 untuk jualan koran, membantu mamanya untuk menghidupi keluarga itu. Dan mamanya sendiri harus bekerja kasar, ya, mengambil cucian orang, nyuci, Bapak Ibu, kemudian menggosok, kemudian juga ngejahit, begitulah kehidupan mereka. Nah, usia 14 tahun Bedgar ini akhirnya putus sekolah karena keuangan mereka tidak ada lagi. Nah, dari situlah Bedgar bekerja serabutan, semua pekerjaan dia ambil. Sampai akhirnya dia menjadi seorang pemain baseball, ya, pemain baseball di Pennsylvania dan kemudian di daerah Amerika sana lah, negara bagian di sana ya. Nah, dan sampai suatu waktu cedera membuat dia meninggalkan baseball selamanya. Ya, jadi cedera tangannya. Tidak lagi bermain baseball. Di usia 29 tahun. Setelah itu dia mengambil banyak pekerjaan. Yang namanya tamatannya nggak tamat ya, nggak tamat SMA kali itu ya, putus sekolah. Ya mau pekerjaan apa yang bisa Bapak Ibu? Ya pekerjaan kasar dan serabutan. Oke. Nah akhirnya dia masuk ke dalam sebuah bisnis asuransi. Jadilah dia seorang pemasar, jadilah dia seorang agen asuransi di usia 29 tahun. Dari sinilah success story Frank Bedgar dimulai. Teman-teman, 10 bulan dia menjalani bisnis asuransi ini, akhirnya dia mengalami kekecewaan yang sangat dalam sekali. Karena apa? Sepanjang 10 bulan dia memulai bisnis asuransi, dia tidak menghasilkan apa-apa yang seperti yang diharapkan. Dan hari itu dia memutuskan bahwa hari ini aku akan tidak lagi menjalankan bisnis asuransi. Nah, dia pergi ke kantor untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Karena dia kan bisnis asuransi, jadi ada kantornya, ada mejanya, ada barang-barang pribadi di sana. Maksud hati hanya untuk ngambil barang-barang ini dan keluar pagi itu. Nah, tetapi direktur utama dari perusahaan itu beserta dengan para salesman-nya, para agen-agen asuransinya sedang mengadakan rapat di sana. Bedgar merasa, aduh, kalau saya keluar dari sini nanti akan mengganggu jalannya meeting mereka. Akhirnya dengan terpaksa, dia pun mendengar semua apa yang dibicarakan oleh mereka di sana. Makin membuat dia down, makin membuat dia ciut, makin membuat nyalinya hilang. Karena apa yang mereka bicarakan di sana sesuatu yang nggak bisa dia mungkin lakukan. Target-target, pencapaian-pencapaian membuat dia semakin down, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di akhir meeting tersebut, direktur perusahaan itu mengatakan sebuah kalimat inilah yang mengawali, kalimat inilah yang menjadi dasar Frank Bedgar menjadi seorang pemasar, menjadi seorang salesman, menjadi seorang wiraniaga dahsyat berpenghasilan termahal di Amerika. Bapak Ibu, apa kalimat yang disampaikan oleh Mr. Talbot, sang direktur utama dari perusahaan asuransi itu? Oke. Nah, saya bacakan aja Bapak ya. Nah, dia katakan seperti ini. Nah, ya. Apa yang dikatakan oleh Mr. Talbot ini kepada para salesman-nya? Tuan-tuan, dia bilang seperti itu ya. Tuan-tuan, ya. Usaha jual menjual ini ya, pada akhirnya ditentukan oleh satu hal saja, yakni tuan-tuan, usaha jual menjual ini hanya ditentukan pada akhirnya hanya ditentukan oleh satu hal saja, yakni apa? Berkemampuan biasa-biasa, namun ia mau pergi keluar. Berkemampuan biasa-biasa, namun ia mau pergi keluar untuk menyampaikan, mengutarakan halnya kepada 4-5 orang setiap hari dengan bersungguh-sungguh, mau menyampaikan, mengutarakan, ya, pergi keluar kepada 4-5 orang setiap hari dengan bersungguh-sungguh, ya. Nah, dengan bersungguh-sungguh, maka ya, saya akan menunjukkan kepada Anda semua orang yang akan sukses terus-menerus. Itulah yang dikatakannya. Apa yang dirasa Bedgar setelah mendengar kalimat ini? Dia hatinya begitu sangat terbakar sekali. Dia seperti melihat semua terbuka di hadapannya. Ya, itu yang dirasakan Bedgar ini ya. Dia katakan pada dirinya sendiri. Hai Bedgar, Frank Bedgar. Kamu punya 2 kaki, kamu itu normal, kamu itu sehat. Kamu bisa pergi menjumpai 4-5 orang setiap hari dan utarakan halmu dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan berhasil. Bedgar merasakan seperti menemukan sebuah solusi, sebuah inspirasi, sebuah ilham atas ya kestagnanannya, atas hal-hal yang dia selama ini 10 tahun ini rasanya sudah putus asa, nggak sanggup lagi. Aku bagaimana? Aku harus keluar dari sini. Aku harus kembali lagi ternyata menjadi
Orang-orang yang di jalan-jalanan sana naik sepeda berkeliling mengutip yang namanya cicilan-cicilan pada masa-masa itu ya dari sebuah perusahaan mebel kreditan gitu. Kembali lagi dengan income yang alam sangat kecil. Nah, dia merasakan seperti melihat sebuah kehebatan di sana, Bapak Ibu sekalian. Itulah kemudian akhirnya 10 minggu. Jadi 10 bulan dia bekerja, dia tidak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tetapi dengan sebuah kalimat tadi yang dahsyat yang membuka pola pikir dia, maka dia kemudian dalam 10 minggu, banding 10 bulan, dalam 10 minggu waktu yang tersisa untuk menyelesaikan target dalam pemasaran asuransi itu di tahun itu, dia capai dengan sangat hebat. Dan akhirnya Badger dengan kalimat salah satunya ya, membuat dia menjadi seorang pemasar, menjadi seorang agen asuransi, menjadi seorang wiraniaga dengan bayaran termahal di Amerika. Bapak Ibu mau seperti Badger tadi? Bapak Ibu mungkin merasa pada hari ini nih, aduh gimana, kok bisa Bu Vita, ya, kok bisa Pak Rusli, kok bisa Pak Acip, kok bisa yang lain-lainnya punya penghasilan sampai 80 jutaan, 45 jutaan, mobil baru, ya 20 jutaan dan seterusnya. Kenapa? Kok saya nggak bisa? Bagi yang sudah 2, 3, 4, 5 bulan. Bagi yang baru, aduh saya mau supaya saya bisa capai mereka seperti mereka itu dalam waktu cepat. Bapak Ibu, langkah pertama. Inilah yang kita harus lakukan sama seperti si Badger tadi. Bahwa pergi keluar, jumpain 4-5 orang setiap hari dengan semangat, dengan antusias. Dan jika itu kamu lakukan, maka kamu akan berhasil. Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang membuat kita terkungkung? Ada namanya comfort zone. Ada namanya zona nyaman. Bapak Ibu, rumah adalah zona nyaman, comfort zone Anda yang ternyaman, terbaik. AC yang dingin. Kipas angin membuat kita sejuk. Duduk nyaman di kursi. Sudah. Membuat kita lebih santai, akhirnya tidur. Itu zona nyaman Anda di rumah. Semua itu ada di rumah. Apalagi medsos, grup WA, Instagram, Facebook, TikTok, asik Bapak Ibu, enak banget itu. Scroll, tonton, ketawa, senang sekali hati ya. Nggak terasa habis waktu, nggak terasa pulsa habis. Oke, sudah sore, nyaman. Apalagi TV 60 inch di depan, udah. Smart TV yang membuat program-program yang asik meninabobokan kita. Duduk berjam-jam nonton di sana bersama pasangan. Asik ya. Habis waktu Anda. Dan anak-anak. Ya, anak, istri, keluarga. Udah bersenda gurau, tertawa di sana, bermain sama anak-anak sepanjang hari yang akan mengikat Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mencapainya? Bagaimana Bapak Ibu bisa menyiapkan pendidikan anak-anak yang terbaik buat mereka? Lesnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyiapkan nutrisi yang baik buat keluarga? Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa membayar cicilan, membayar utang, kartu kredit, cicilan rumah? Bagaimana kita bisa mempersiapkan pensiun dengan hebat, dengan baik? Bagaimana Bapak Ibu sekalian pada masa-masa tua nanti tidak tergantung lagi, tidak bersandar lagi kepada anak-anak. Banyak cerita sedih tentang ketika orang tua kita sudah tua, mereka itu miris, ya. Anak-anaknya mau bantu, saya mau bantu papa saya. Dia sudah tua, tapi saya punya istri. Istri mau bantu mamanya, tapi dia punya suami. Terikat. Terus gimana papa mamanya? Nah, inilah yang kita tidak mau. Bapak Ibu mau seperti itu, masa tua, bersandar sama anak-anak, dicuekin. Udah, apalagi? Banyak. Cerita sedih banyak Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah,
Kita mau mempersiapkan sesuatu, penghasilan yang pas-pasan Bapak Ibu. Pas mau beli mobil, pas ada uangnya. Pas mau jalan-jalan sama anak-anak, mau mana? Luar negeri, pas ada uangnya. Pas apa lagi? Uang sekolah, pas ada uangnya. Semua pas ada uangnya. Semua cukup anak, ada uangnya. Mau Bapak Ibu? Yes. Hanya ada satu cara untuk itu. Yaitu lakukan yang dilakukan oleh Frank Bettger. Pergi keluar. Pergi keluar. Lepaskan zona nyaman Anda. Rumah ini adalah zona nyaman Anda yang ternyaman. Tetapi begitu Bapak Ibu, buka pintu, kemudian berpakaian, siapkan list nama Anda, Bapak Ibu. Habis kita Zoom ini, Bapak Ibu sekalian, setelah Zoom ini, Bapak Ibu cepat, yang belum tulis list nama sebanyak-banyaknya. Udah, minimal 20. Nih, seperti saya nih. Nah, nampak ya? Nah, minimal 20, ini banyak ini, berlembar-lembar. Oke? Minimal 20. Pakaian, mandi pakaian, kemudian buka pintu rumahmu, buka pintu pagarmu. Selangkah dari situ, zona nyaman Anda sudah hilang. Percaya saya, zona nyaman Anda sudah hilang. Maka Anda akan masuk sebuah keinginan yang antusias untuk apa? Untuk hidup pas-pasan tadi. Pas mau beli mobil, pas ada uangnya. Pas mau makan enak, pas ada uangnya. Pas mau apa lagi? Menyekolahkan anak luar negeri, pas ada uangnya. Pas mau bantu orang tua, pas ada uangnya. Pas mau sosial, pas ada uangnya. Semua pas, Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi teman-teman sekalian, lakukan, pergi keluar, buka pintu rumahmu, buka pagar rumahmu. Maka zona nyamanmu akan hilang di sana, kamu akan masuk pada aura yang baru. Aura untuk mencapai kesuksesan bagimu. Bapak Ibu, kasih tepuk tangan dulu. Sekali lagi buat saya itu. Yang hebat dong. Buat Bapak Ibu juga ya. Pas buka dompetnya, pas berterbaran uangnya. Wah, terima kasih Pak, terima kasih. Itu yang betul. Nah, kemudian slide kedua saya. Boleh Bu Vita, slide kedua saya Bu. Minta tolong Bu. Ya. Langkah yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah antusiasme. Apa itu antusiasme? Antusiasme itu adalah semangat yang menggelora, ya, menggebu-gebu Bapak Ibu sekalian. Semangat yang mau keluar, mau lepas dari dalam diri Anda ini, ya, yang Anda ekspresikan keluar. Itulah antusiasme. Antusiasme inilah yang membuat Anda hidup, yang membuat wajahmu itu bercahaya, wajahmu itu berseri-seri, engkau awet muda. Itu antusiasme Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak antusias, maka sama dengan mati. Ya. Nah, antusiasme ini Bapak Ibu, ini menular. Nah, ketika saya ngomong bersemangat seperti ini, apakah saya tidak menularkan sesuatu semangat kepada Bapak Ibu? Saya rasa pasti Bapak Ibu juga akan bersemangat. Nah, begitulah yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu bercerita tentang secangkir kopi yang bisa memberi penghasilan 17 juta setiap bulan dalam 7 bulan. Itu antusiasme. Apakah Bapak Ibu bercerita kopi ini, menjumpai teman-teman kemudian bercerita, Bu, ini kopinya hebat loh. Udah banyak yang sembuh. Nah, asam lambung sembuh. Kemudian diabetes turun, kolesterol turun. Bagus, Bu. Iya, belilah, Bu. Apakah demikian Bapak Ibu melakukannya? Di sana ada kematian, Bapak Ibu. Cara itu ada kematian. Kenapa? 2, 3 kali, 4 kali lagi Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu akan mundur dari bisnis ini. Yakin, percaya saya. Nah, lakukan antusiasme di sini. Berbicara tentang satu kotak kopi ini, lakukan antusiasme. Bahwa Bapak Ibu harus mempercayai 18 tahun kopi ini sudah ada di dunia, gitu. Baru masuk Indonesia, testimoninya banyak banget. Nggak usah dibilang lagi. Bagaimana Pak Ponco yang lepas masalahnya dari kolesterol, dari asam urat sampai dia bernazar. Kalau saya sembuh dari sini, saya jalan kaki 10 km. Apakah begitu Bapak Ibu menceritakan sebuah testimoni atau biasa-biasa saja? Ada loh Pak Ponco. Dia minum kopi ini, iya, satu cangkir lah satu hari, 2 cangkir lah.
Oh, sembuh loh dia. Apa bedanya dengan luar biasa Pak Ponco, Bu? Wah, dia itu kolesterolnya tinggi banget. Asam uratnya tinggi banget. Udah mau mati, Bu. Udah mau mati. Karena Pak Ponco ceritanya seperti itu di YouTube. Nah, kemudian dia minum kopi nih, Bu. Luar biasa. Beda, teman. Beda, friends. Cara yang pertama dengan cara kedua. Teman-teman kira-kira kalau ada datang pemasar mendatangi Anda seperti itu, teman-teman pilih yang pertama atau yang kedua? That's antusiasme. Enthusiasm. Itulah antusiasme. Pergunakan mulutmu dan lidahmu. Berbicara dengan sangat semangat. Keluar dari ragamu, semangatmu. Pakai bola matamu dan wajah hebatmu, Bapak Ibu. Untuk mengekspresikan segala sesuatu yang ada dalam tubuhmu ini. Betapa hebatnya si kopi juara. Anda tidak melakukan blow up terhadap produk ini. Tidak overclaim. Karena testimoninya benar. Kalau saya mengatakan saya sembuh dari asam lambung tadi, sembuh dari asam urat, saraf terjepit tapi saya mengatakannya biasa-biasa saja. Kira-kira nular enggak sama orang yang Anda sampaikan? Enggak nular. 5 kali saya melakukan begitu, besok saya bilang, ini bukan bisnis. Susah. Masa menjual secangkir kopi Rp7.100, susahnya seperti ini. Bapak Ibu kan mengatakan begitu. Kenapa tidak ada antusiasme di sana? Ada member yang sudah usianya 80 tahun, bilang begini, Pak Maringan, Nak Maringan, saya udah 80 tahun, udah sepuh, gimana saya mau antusiasme lagi? Aduh, saya sudah lemah. Saya katakan bahwa mau usiamu 20 tahun, mau usiamu 80 tahun, jika antusiasme tidak ada di sana, maka Anda adalah sepuh 80 tahun, mati Bapak Ibu sekalian. Oke? Tetapi kalau antusiasmenya itu ada, hanya dengan apa? Mengeluarkan semua aura yang ada dalam dirimu. Keluarkan melalui ekspresikan, melalui cara berbicaramu, mulutmu, wajahmu, lidahmu, bola matamu, kedua tanganmu. Yang luar biasa hebat itu dikasih Tuhan. Kenapa enggak kita pergunakan? Oke? Jadi, teman-teman, saya yakin 2 langkah ini, pergi keluar dari zona nyamanmu, buka pintumu, buka gerbangmu, melangkah selangkah di sana, maka engkau sudah berjalan dalam satu step untuk mencapai. Dan kamu lakukan dengan antusiasme, menjumpai 4 sampai 5 orang setiap hari, kalau bila perlu jangan pulang sekalian sebelum dapat jumpa mereka. Oke? Teman-teman yakin dan percaya, ketika antusiasme ini Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu katakan begitu, saya yakin sekali tingkat closing Bapak Ibu sekalian langsung naik 300.000% langsung. Begitu Anda menyampaikan, lalu Bapak Ibu katakan kepada mereka, Pak, Bu, jadi kopinya ini mau bayarnya cash atau nanti transfer saja? Dia milih, sudah cash. Langsung, Bu, ini kan kalau jadi member harganya ini adalah 142.000. Tapi kalau nggak jadi member, 200.000, Bu, mahal, Bu. Kasih wajah kecutmu di sana, 200.000, Bu, mahal. Hei, ini 142.000 loh, murah. Kasih permainan wajahmu di sana. Ungkapkan ekspresinya melalui semua yang ada dalam tubuhmu. Maka, ya sudah, kalau member, Bu, sudah. Mana, Bu? Sini, aku masukkan Ibu jadi member ya. Ambil kertas. Nggak usah masukkan di handphone dulu. Mana? Namanya siapa, Bu? Sesuai dengan KTP. Tanggal lahir. Baru Bapak Ibu mau minta nik. Dia nggak akan hafal niknya. Boleh pinjam lihat KTP-nya, Bu. Dia akan pergi ke kamar, ambil KTP-nya. Dia akan buka dompetnya, akan ambil KTP-nya. Sudah tinggal cetrek. Jadi kan? Bapak Ibu pulang, dapat datanya, dapat uangnya. Itu antusiasme Bapak Ibu sekalian. Lakukan itu, Bapak Ibu yakin dan percaya. Bulan depan, Bapak Ibu yang mau mengejar elit Bapak Ibu yang mau mengejar senior vice manager, Bapak Ibu vice manager, SPM jadi. Dan special vice manager jadi. Diamond jadi. Yakin dan percaya. Tinggalkan zona nyamanmu di sana, walaupun sekarang sedang nyaman, uangmu banyak,
Tetapi kalau ada satu pengen pencapaian yang engkau akan capai dalam bisnis Swanghor ini, seperti yang saya katakan tadi, ya pas-pasan, pas semuanya ada. Maka Bapak Ibu sekalian lakukan dua hal ini, lakukan. Pergi keluar, jumpain 4-5 orang. Bangun bisnismu dalam 1 tahun ini. Ibu Alfa Jovita, emangnya duduk dia manis, dapat duit? Tidak. Dia membangun, beliau membangun bisnis ini dengan sangat memberikan semua perhatiannya. Penuh Bapak Ibu. Bangun pagi jam 8, setengah 9 sudah ikut. Sudah bangun hubungan dengan semua relasinya. Malam baru tidur jam 11 malam, setengah 12 malam, sampai jam 12 malam. Kita masih sering juga chat-chatan Bapak Ibu sekalian dengan semua leader. Membangun sebuah sistem. Supaya apa? Supaya nanti di bisnis ini benar-benar passive income yang kalau ditinggal jalan dengan otomatis, autopilot. Itulah bisnis ini. Jadi lakukan setahun ini. Nggak usah takut comfort zone-mu nggak kembali. Pasti kembali, yakin 100%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam semangat, tepuk tangan dong sekali lagi buat kita semua. Ya, yang udah siap dong. Udah siap lah. Lagi terus. Oke. Salam, sampai jumpa di pentas Vice Manager. Thank you. Luar biasa Pak Maringan. Kita merasakan sekali ya on fire-nya ya, luar biasa. Tinggalkan comfort zone, itu penting sekali, dan juga antusiasme ya Pak ya. Itu luar biasa.